Hai ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Nah, sekarang aku udah siap mau ngobrol sama sahabatku, sekarang jadi pengusaha sukses di bidang sayur organik. Ini dia Putri Andayani, founder dari Tante Sayur. Halo Put. Hai. Hai Put, thank you so much ya buat waktunya mau sharing di channel aku. Sekarang aku mau tanya-tanya nih, kamu punya Tante Sayur. Tante Sayur tuh apa sih jadi Put? Ya, Tante Sayur itu kan sebenarnya basically kita toko sayur, tapi memang karena fokusnya di organik, kita tuh susah banget untuk bisa fokus di sayur mayur karena sayur organik sendiri kan terbatas. Jadinya kita jual daging juga, jual roti juga, jual dessert juga. Oh, oke. Nah, awalnya kamu bikin bisnis ini tahun berapa dan kenapa kamu bikin ini? Kita bikin bisnis ini udah mulai dari tahun 2015. Suami gue itu suka banget ngejus. Jadi setiap hari tuh dia ngejus tuh paling nggak butuh 5 kilo wortel. Terus belum jus-jus yang lain. Sayur-sayur ini. Sorry sebentar. Ini minum dalam sehari 5 kilo wortel? Lah, wortel tuh kan di jus kilo, abis itu cuma jadi 2 gelas kali. Iya. Oke, oke, terus? Karena kan terus udah gitu kalau wortel organik itu dia nggak sebanyak wortel biasa tuh yang kayak wortel beras tagi yang kayak tadinya impor di Cina itu. Jadi kan sedikit lah airnya. Nah ini kayaknya lama-lama kayaknya kesel juga kan, tagihan belanja makin gede. Akhirnya aku mulai cari-cari research, nyari source-nya, di mana sih petani-petani organik ini berada. Ya udah akhirnya bikin bisnis. Itu aja sih, simple. Oke. Kalau di Indonesia itu kan sebenarnya gampang banget nyari petani. Yang memang susahnya itu areanya. Ini area organik atau nggak organik. Nah kebetulan kalau petani kita tuh bukan kayak petani di luar negeri. Mereka kalau misalnya udah udah bertani ya bertani aja, jualannya nggak mau. Jadi malah jadi peluang bisnis ya, kamu lihat ada peluang bisnis di situ ya, setelah sebenarnya karena rewel tagihan bulanan. Put, namanya tuh catchy banget. Gue pertama kali dengernya Tante Sayur, wow, ini keren banget gitu. Apa pemilihan nama itu dari mana Put? Ada idenya? Buat kita brand is power ya. Gimana pun branding tuh important banget. Ketika kita nyari nama, sebenarnya memang selalu kita harus cari nama yang catchy. Kita harus bikin brand ini tuh benar-benar represent sayur kita dan toko kita sendiri. Seperti kita ketahuin kan kalau misalnya si Tante Sayur ini kalau buat pernah lihat logonya ini bobo pakai kebaya, pakai kain jarik, terus udah gitu bawa bakulan isinya sayur, tapi tasnya Hermes, terus digambar sama Goyar yang ngantrinya bisa bulan-bulanan sampai tahun-tahunan. Nah, jadi kita pengen nunjukin bahwa sayur ini tuh eksklusif, tapi nggak mahal. Oke, iya. Apa ya? Kalau aku bilang kamu ini merubah apa bahasanya? Merubah persepsi yang tadinya jualan sayur cuman bisa dilakukan biasanya di pasar, di gerobakan sama tukang sayur gitu. Justru kamu menampilkan jualan sayur itu dengan eksklusif ya kan, dengan gambar yang bakulan tapi tetap bawa tas branded. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti tante yang jual?
Gini, kalau kita ngelihat, kita kan jualannya di Indonesia ya, kita jualan di Jakarta. Gimana pun orang-orang ini tuh beli gengsi. Jadi kalau kita ngomong anak muda yang jualan nggak laku. Kalau kita ngomong yang jual nenek-nenek nggak laku juga. Tapi kalau yang udah jual tante-tante, yang penasaran banyak. Bener. Itu bener dapet banget sih kamu brandingnya. Tante sayur tuh bener-bener yang nempel banget. Dan iya itu gue bilang ya, menurut lo gimana? Merubah persepsi jualan sayur nggak sih yang tadinya cuman, ya kan biasanya orang beli sayur ya di pasar, di abang gerobakan, tiba-tiba kamu masuk seperti ini. Pada waktu kamu mulai usaha ini, tanggapan customer gimana, Ti? Pertama memang harus jual gengsi dulu sih. Jadi memang ini belak-belakan aja ya. Jadi pertamanya customer itu nggak lihat dari brandnya. Customer tuh lihat dari barangnya dulu. Jadi barang yang kita jual itu memang bukan barang-barang yang common. Yang common ada di pasar, common ada di supermarket. Kalaupun ada di supermarket, semuanya biasanya impor. Nah, kita emang set dulu barang-barang yang emang biasanya impor, tapi kita tanam secara lokal. Contoh misalnya asparagus, atau misalnya kita nanam roket, atau baby spinach. Dulu itu masih banyak yang diimpor. Jadi, impor dari Thailand, impor dari Australia. Nah, kita coba resourcing yang ada di sini. Tapi kelebihannya dia organik. Nanamnya nggak gampang. Prosesnya itu butuh 2-3 tahun sampai satu produk itu tuh bisa stabil dijual. Jadi dalam artian dari dia nanam sampai dia bisa stabil lah dengan pasar yang ada. Nggak gampang build satu produk ini. Paling cepat build penjualan 6 bulan. Tapi paling cepat untuk nge-build supaya panennya konsisten itu butuh 2-3 tahun. Di Tante Sayur tuh kita bener-bener educate banget. Educate tapi dalam artian nggak hard selling. Jadi nggak kita jual itu terus. Tapi kita mixing sama yang lain. Kita mixing sama roti, kita mixing sama daging, kita mixing juga sama dessert, atau kita mixing sama seasoning, kondimen, bumbu-bumbu dapur. Nah, itu yang kita coba build semuanya di Tante Sayur. Sehingga ibu-ibu itu tidak terlalu merasa terbebanin ketika mereka belanja di Tante Sayur. Nanya dong, modalnya dulu bikin Tante Sayur nih berapa, Put? Boleh tahu nggak angkanya? Modalnya sih yang pasti nggak ada, hampir nggak ada sih. Karena barengan sama kita traveling, kita ngobrol-ngobrol sama petani. Jadi memang kita switching dari hobi aja sih, dari hobi traveling, tapi kita pindah tempatnya yang tadinya emang tempat, misalnya tempat wisata, terus kita switch jadi ke perkebunan, ke petani. Jadi modalnya hampir nggak ada sih. Dan memang ketika kita gencar buat jualan sendiri, akhirnya kita nggak perlu placing modal apa-apa. Oh, oke. Jadi sebenarnya waktu itu lo bangun bisnis ini ketika ya kan tadi lo bilang kebutuhan di rumah sudah mulai meningkat dan sebenarnya lo plan memang oke gue harus bikin bisnis ini terus kemudian lo traveling cari-cari atau kebetulan lo lagi traveling dan lo ketemu sama petani-petani dan akhirnya baru lo memutuskan bikin bisnis. Sebenarnya sih nggak kebetulan ya, pasti itu kita planningin aja. Cuman memang tadinya dana liburan, terus kita switch jadi dana ketemu petani lah. Soalnya kayak gitu. Iya, jadi ini benar-benar modalnya nggak ada ya? Modalnya nggak ada. Karena lo juga nggak nyetok, nggak beli sayuran lo nyetok. Nggak. Wow. Nah, jadi ketika lo ketemu sama si petani itu, eh awalnya berarti lo juga tes pasar dong, Put ya? Lo langsung pasarin kemana? Ke sosmed? Enggak. Awalnya ke teman-teman dulu. Ke teman-teman dari mulut ke mulut, nyobain. Baru setelah 5 bulan kok abis itu baru punya sosial media. Oh, jadi bener-bener modalnya tuh
Gak ada ya. Kali ini baru nih gue ngobrol sama orang yang bisnis bilang modalnya bener-bener gak ada. Nah, sekarang Put, pegawai udah berapa? Pegawai ada 12 sih. We keep our team small. Udah Tapi lumayan loh. beda sama di kebun, sama petani, sama baker ya banyak. Oh, Tapi dengan ekosistem yang ada, we create more than hundreds job buat orang-orang. pasti. Put, sistemnya sama petani ini lo gimana? Kemitraan atau lo hire siapa petaninya gitu jadi karyawan atau? Sebenarnya sih ya, kayaknya kalau sama petani tuh kita nggak bisa bilang mitra deh. It's Hmm. more than mitra. Kayaknya gue bisa bilang they are our family. Karena gimana pun kita tuh ke petani ini berapapun yang mereka butuhkan kita pasti kasih. Berapapun apa nih maksudnya? Berapapun, jadi gini, misalnya gini, Oh. petani yang udah kita punya komitmen, uh, gue juga nggak suka pakai kata-kata petani yang sudah kita bina. Emang kita siapa ngebina orang? Hmm. Tapi gue selalu bilang, misalnya petani ini petani yang sudah gue komitmenin jual barang di angka X. Ketika ada petani lain yang bukan yang tidak engage sama kita menawarkan harga yang lebih murah, bukan berarti gue cari harga yang lebih murah. Gue cari, gue memang membayar sesuai dengan engagement ke mereka. Karena kadang-kadang itulah uang yang mereka butuhkan. Oke, iya, iya, iya. Jadi komitmen itu juga lo pegang banget ya Put ya. Ya, ya itulah makanya kalau di bisnis ini tuh yang terpenting tuh komitmen partners, komitmen petani, komitmen baker, komitmen banyaklah komitmen-komitmen lain yang jauh lebih penting harus diutamakan selain customer. Oh, iya, Tapi iya. karena kalau udah kayak gini tuh demand udah ada, tapi supply kita susah, itu yang harus dijaga. Kalau kalau tante sayur dari awal kita memang ngejaga banget sih yang namanya supply. Oh, oke. Ya. Jadi bukan hanya sekedar lo bangun bisnis ini juga bukan sekedar berarti hitung-hitungan angka untung rugi ya, tapi memang harus menjaga komitmen dengan para petani supaya supply bisa terus tercukupi buat para customer. Gitu ya, Put? Ya, Ya. Nah, eh cara lo milih petani itu gimana sih, Put? Untuk produk untuk sayur-sayur lo, untuk barang-barang lo. Kan susah-susah gampang ya. Kayak gini lo kontrol kan pasti nggak bisa tiap saat. Ini barang lo ngambil dari mana aja kalau boleh tahu? Sayur-sayur ada ini. dari Bandung, dari Bali, dari Bogor, dari Puncak. Banyak yang pasti cara kita kontrol ya sebenarnya dari hasil akhir aja ya ketika barangnya datang ke sini. Hmm. Nah, barangnya datang ke sini tuh kita nggak bisa ngeliat lah evaluasinya. Karena memang dari awal kita berkomitmen, kita udah tahu bahwa memang mereka petani organik. Jadi Oh, memang pemainnya tuh di itu-itu aja. Nggak oh, banyak pemainnya. Jadi kita kalau ada mitra baru, kita lihat-lihat dulu deh due diligence. Karena organik ini nih biasanya ini yang mereka build udah tahunan. Jadi pemain baru organik tuh suffer nggak bisa lah, masih belum bisa pasti bermitra sama tante sayur karena gimana pun petani-petani baru ini tuh masih banyak trial error, masih banyak mereka akan lebih banyak frustasinya gitu loh ngadepin ketika supply ke tante sayur ketimbang petani-petani yang memang udah tahunan. Jadi kita nggak ngomong sama petani-petani baru sih, kita ngomong pasti sama pemain lama yang fokusnya memang di organik. sekarang gue mau tanya mengenai Instagram lo. Instagramnya Tante Sayur itu tuh menarik banget loh, Ti. Cara, ya, Tante Sayur nggak hard selling ya, tapi dengan tetap menonjolkan produk-produk dengan gaya bahasa yang kadang lucu, terus simple.
Justru itu kayaknya malah bikin orang jadi tertarik dan berinteraksi lebih banyak ya. Itu salah satu strategi marketing yang udah memang lo rencanakan? Iya dong. Wow. Contoh gini, hari ini kita punya campaign baru. Hmm. Hari ini campaign kita adalah kita mau bikin jadi orang kan kalau di Jakarta tuh susah banget ya mau sholat di masjid sekarang. Jadi karena di bawahnya tuh karpet. Ya, kita mau sujud, kita tuh agak-agak tegang-tegang gitu loh. Ya. Nah, akhirnya kita coba hubungin tukang printing tukang printing kertas nasi Padang. Oke. Tahu dong, nasi Padang itu kan bungkusnya kertas koran ada tulisannya tuh. Heeh. Salero Bumbo, sederhana, apa ini itu. Nah, itu kita hubungin tukang printing nasi bungkus, terus begitu kita bikin sejadah kertas. Jadi sejadah yang emang pakai patternnya sejadah lah ya. Terus udah gitu cuma buat kepala doang, kepala sujud sama buat tangan, pegangan tangan. Jadi ya Ya persis muka gitu ya. ukurannya se-zoom ini, Heeh. ke laptop inilah. Segitu aja ukurannya cuma buat. Jadi habis pakai buang, habis pakai buang, habis pakai buang. Supaya orang tuh tetap nyaman ke masjid. Oke. Terutama masjid-masjid yang ini ya, yang berkarpet. Itu nggak nyaman sekarang karena kan karena karpet itu kan orang sujud, bernafas, kena mulut, kena apa. Jadi memang salah satu solusinya kita coba bikin campaign sejadah kertas. Jadi customer bisa beli satu sejadahnya harganya Rp500. Terus kita jual seberapa banyak mereka mau donasi. Minimum 10, which is 5.000. Terus kita kirim ke masjid-masjid. Oh, oke. Ya, ya, ya. That's our campaign. Jadi semakin banyak kita melakukan kegiatan sosial, kita semakin engage sih sama customer kita. Jadi itulah yang membuat customer kita keep coming back. They remind us karena kita banyak bikin kegiatan bareng sama mereka. Ya, kamu juga banyak giving, melibatkan mereka gitu ya. Ya, itu jauh lebih efektif daripada bikin giveaway, bikin bonus, atau bikin diskon, atau bikin promo. Jadi cara kita engage sama customer tuh memang kita selalu bikin kegiatan bareng. Oke, oke. Keren banget. Ini idenya baru dapat pas karena new normal ini kali ya? Baru, iya, ya, jadi minggu ini hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu temen tuh ada bikin. Jadi temen bikin, terus, wah it's a good idea tuh. Karena kalau kemarin kan kita kampanye lebih kepada petani-petani yang emang punya kelebihan panen, itu kita beli terus habis itu kita kasih ke ojol-ojol. Nah cuman kesini kita harus bikin campaign yang lebih lucu nih. Apa sih yang sebenarnya emang berguna banget pada saat new normal ini? Oh, oke. Put, Tante Sayur ini full penjualannya online ya? Nggak ada toko? Online, nggak ada toko. Kenapa kamu bertahan di online? Ada toko di Bandung, sempat buka habis itu COVID, terus tutup lagi. Oh, baru. Jadi awal-awal kamu jualan itu sampai sebelum COVID justru kamu memang sengaja online terus aja gitu ya? Iya, emang selalu online kok. Oke. Kenapa kamu nggak mau buka toko, Put? Kenapa harus buka toko? Kenapa harus buka toko? Biasanya kalau misal nggak tahu ya, kalau menurut gue orang kalau ngelihat langsung yang tadinya cuma mau beli A itu kan mereka malah malah jadi lebih banyak, oh yang ini juga perlu, oh ini bagus nih gitu. Yang tidak kepengen, yang nggak ada di listnya mereka tuh jadi ikut kebeli juga. Ada sisi menguntungkan juga buat penjual nggak sih? Makanya sebenarnya itulah kehebatannya social media. We engage customer dari social media. Waktu COVID tuh banyak banget mereka belanja barang-barang yang menurutku tuh nggak penting banget lah buat dibeli. Kayak each of customer aku tuh bisa ingat
exactly apa sih preference mereka, apa sih yang mereka masak, apa sih yang mereka suka gitu. Wow. Jadi kita punyalah list itu. Ibu ini suka ini, ibu ini suka itu. Nah, ketika COVID ini yang mereka lakukan, mereka nggak membeli sesuatu yang mereka di luar kebiasaannya mereka. Nah, pada waktu saat itulah yang kayaknya ini nggak beres nih. Justru gimana ya? Menurut kita tuh lebih baik online sih, karena aim kita tuh bukan untuk customer tuh belanja sebanyak-banyaknya dan nggak sepenting-pentingnya kok. Karena at the end, ketika kita tahu customer belanja nggak sesuai dengan preference mereka, mereka nggak makan, akhirnya mereka buang aja. Ketika mereka buang, nggak ada yang keep coming back. Iya. Jadi kita selalu mengencourage customer untuk buy, beli sesuatu yang emang pasti dimakan dan dihabisin. Oke, iya. Nah, Put, aku mau tanya, jadi dalam 1 minggu atau 1 bulan, kalau ditotalin berapa kilo sayur yang kamu yang bisa terjual? Banyak tontonan Apa nih, seminggu atau sebulan? sebulan. Sebulan. Ya seminggu setok dapat juga. Wow. Dan itu habis gitu ya, jadinya 1 ton itu udah kejual habis? Habis. Wow. Customer kamu udah sampai mana aja, Put, di Indonesia? Paling jauh yang kamu kirim? Kalau kirim sih kita nggak prefer kirim jauh-jauh ya. Sebenarnya karena ini kan kita ngomonginnya barang fresh. Which is barang fresh itu tuh nggak bisa lama-lama lah pengirimannya. Oh, oke. Jadi memang kita fokusnya di Jabodetabek, Bandung, Bekasi, Bogor. Ada beberapa roti yang kita kirim sampai luar kota, biasanya buat oleh-oleh. Oke. Nah, kalau misalnya kayak lagi musim kemarau, kering gitu, mengganggu pasokan? Nah Tante Sayur ini kita tuh jualnya barang-barangnya seasonal semua. Jadi apa yang lagi season itu yang kita jual. Kalau lagi nggak season kita jual. Iya. Jadi kita ngikutin flow aja. Kenapa? Kalau kita sih lebih prefer seperti itu karena barang-barang yang dijual all season itu pada prinsipnya sangat merusak lingkungan. Oke. Jadi memang kita highly recommended customer itu belanjanya yang barang-barang seasonal. Oke. Ini balik lagi karena kamu punya research yang kuat, akhirnya kamu bisa tahu hal-hal seperti ini ya, Put ya. Nah, selama COVID kemarin jadinya penjualan terganggu nggak? Penjualan rame banget. Malah tambah? Tambah dong, rame banget kalau COVID. Banyak orang di rumah, perlu makan ya. Panik mereka, rata-rata tuh panik buying, takut kekurangan makanan di rumah. Oke, iya. Ini bisa diantar lagi kan, mereka nggak perlu keluar ya? Ya, mereka nggak keluar. Justru itu, makanya kita tuh rame banget ya, karena semuanya diantar. Put, nih beberapa pertanyaan terakhir. Jadi, tantangannya kamu menjalankan bisnis ini apa, Put? Tantangannya sih sebenarnya kita compete sama alam. Karena memang kita lihat panennya, kalau misalnya panen lancar ya kita jual, kalau gagal panen ya kita nggak jual. Pernah nggak yang mitra kamu hampir semuanya gagal panen dan kamu cuma punya stok sedikit sementara demand banyak gitu? Banyak, sering banget ya. Itu sering terjadi, makanya kita tuh jualannya tuh ada macam-macam varian. Bahkan daging pun juga gitu, kita harus nunggu sapinya gede, sapinya siap potong baru bisa dijual. Oke. Nah, Put, kamu kan bikin bisnis ini sama suami. Kesulitannya apa sih kalau bisnis sama suami? Ya kesulitannya
mau di rumah mau di kantor ya sama aja ngomongannya. Ini ya kalau misalnya bisnis sama suami itu pembagian tugasnya kayak gimana sih, Put? Em, pastinya kalau bapak-bapak yang ngurusin operasional ya, Oke. ibu mah ngurusinnya yang cuma tinggal ngitung-ngitung aja, tinggal ketik-ketik Oh, oh, oke. Nah, kalau pemilihan petani gitu dari suami semua. dari semua. Jadi kalau ini buat teman-teman juga yang nonton, jadi kalau misalnya bisnis sama suami juga harus jelas pembagiannya ya. Jadi jangan biar nggak ribut terus. Banyak kan sih nggak jelas. Paling nggak ada dibikin aturan dulu kalau kalau kenyataannya nanti campur-campur ya udahlah gitu lah ya. Nah, di ini gue mau tanya lagi. Jadi Tante Sayur nih terima franchise nggak atau reseller gitu? Nah dong, kita kan nunggu buka di London. Amin, amin, amin. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita ngobrol lagi ya. Mesti belajar dulu sama kamu nih. Sekarang udah ada cabangnya, jadi Tante Sayur di mana aja? Kalau saya currently itu ada di Bekasi, Bogor, Bandung, em, udah sama di Jakarta aja. Sama di Jakarta aja ya. Oh, Kita nggak terlalu ngoyo expand banyak-banyak sih sebenarnya karena yang kita jual tuh bener-bener engagement yang besar. Jadi hmm. memang harus bener-bener bisa maintain dan berani maintain customer, Hmm. taking the risk. Hmm. Ya, yang taking the risk dalam artian kita juga harus taking the risk masalah urusan panen, urusan engagement dengan petani, terus juga memenuhi kebutuhannya petani Oke. maupun kita. Jadi banyak hal lah sebenarnya yang harus dipertanggungjawabkan ketika punya tante sayur. Nggak nggak cukup cuma sekedar bisa beli franchise-nya aja. Oh, Karena responsibility-nya tuh cukup banyak karena tante sayur didirikan buat punya multiplier efek yang besar. Jadi hmm. memang butuh tanggung jawab yang besar juga. Nggak cuma uang itu nggak cukup lah di tante sayur. Iya, iya, iya. Nggak cuma soal duit aja ya. Put, ini gue lupa deh mau nanya. Jadi, lo sebagai pebisnis, eh strategi apa sih yang lo lakukan ketika sebelum COVID dan sesudah new normal? Ini kan ya makanan ya yang dikonsumsi sama orang. Apakah lo taruh disinfektan lagi sebelum dikirim atau apa gimana sih? Gue nggak ngerti. Oke, yang pasti sebelum dan sesudah hmm, kita ngurangin banyak plastik, itu udah pasti. Packaging sendiri sekarang kita seal. Strategi apa yang lo lakukan sebelum dan sesudah COVID ini? Oke, yang pasti sebelum COVID kita berusaha untuk mengurangi plastik. Hmm. Setelah COVID kita mulai pakai seal, kita ganti semua ke kertas-kertas, jadi ke paper bag yang pasti yang paper bag yang um, recyclable. Oke. Terus udah gitu kita lebih rajin lah disinfektan di gudang. Oke, iya, iya, iya. Dan kita juga harus menjaga kesehatannya Gojek dengan cara kita nyiapin wastafel buat mereka, kita siapin hand sanitizer untuk mereka, kita siapin detol buat mereka. Jadi lebih kepada kesehatan karyawan sih, kita menjaganya supaya kita juga tidak gimana ya, menjaga ke customer. Ya, meminimalisir penyebaran virus lah ya. Betul. Oke. Nah, rencana ke depannya Tante Sayur gimana nih? Mau bikin apa lagi? Kita sih tetap R&D terus lah yang pasti. Kita R&D, kita create produk baru, kita create produk-produk olahan yang belum pernah dibikin. Jadi kayak hari ini kita tuh baru launching pai rambutan. Apa? Jadi Pai pai, rambutan? ya sebenarnya sih itu rambutan di bawahnya egg custard pakai rambutan. Rasanya enak banget. Oke, ya, ya, ya. Pai rambutan, ya. Itu ide-ide kayak gitu ya, Put. Kamu
Nah, Put, terakhir, tips dong buat teman-teman yang mau mulai usaha. Niat aja dulu. Niat terus, eksekusi ya. Jangan niat doang, eksekusi. Niat aja dulu. Kalau udah niat, semuanya insya Allah dilancarkan. Amin, amin, amin. Oke, Put. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton di channel Namadaan ini? Yang pasti harus positif, bikin rencana sematang-matangnya, dan jangan boros. Jangan Karena boros. kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Benar. Gak prediksi. Jadi buat ibu-ibu harus lebih hemat, buat bapak-bapak jangan belanja terus. Lebih semangat lagi cari duitnya juga. Lebih kreatif lah. Sebenarnya kalau lebih semangat cari duit sekarang juga ekonomi lagi pada Susah lesu ya. semua. Tapi yang penting tetap kreatif. Oke. Putri, thank you so much. Terima kasih, bermanfaat banget sharingnya. Mudah-mudahan Tante Sayur semakin besar, semakin bisa dinikmati sampai ke dari Sabang sampai Merauke. Jadi, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalau cari sayur organik dan makanan-makanan lainnya, ada roti, daging, ikan, bisa hubungi Tante Sayur. Thank you. Okay, thank you.